Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita seringkali berada dalam posisi sebagai bukan pemimpin. Artinya kita sebagai bawahan di kantor, kita sebagai rakyat biasa dengan ada pemimpin dan pejabat di atas kita. Ya, kita di dalam keluarga mungkin kita sebagai anak, ada orang tua, ada hierarki yang lebih tinggi lagi. Di masyarakat juga demikian, ada ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Dan demikian juga di gereja, di mana ada yang menjadi jemaat, ada yang menjadi aktivis pelayan, pendeta, bahkan gembala senior atau gembala sidang sebagai posisi tertinggi di suatu gereja. Tentu kita berharap bahwa pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang bijaksana, apalagi di suatu gereja atau persekutuan di mana Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan bagaimana gaya kepemimpinan yang seharusnya. Dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan gaya kepemimpinan servant leadership, ya, kepemimpinan hamba. Ini dicontohkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan dan tidak bertindak seakan-akan menjadi pemimpin yang memiliki, tapi melayani orang yang dia pimpin. Tentu idealnya gereja juga seperti itu. Ada orang-orang yang menjadi pemimpin yang dituntun oleh Roh Kudus dan memimpin dengan bijaksana. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada pemimpin-pemimpin yang memiliki iri hati. Dia tidak mau ada orang lain yang lebih sukses. Dia tidak mau ada orang lain yang lebih dari dia. Ini sudah terjadi ketika zaman Perjanjian Lama, ketika Raja Saul menjadi raja atas ke-12 suku Israel. Dia memiliki satu bawahan, satu prajurit yang sangat cemerlang. Namanya adalah Daud. Daud membunuh Goliat, sosok raksasa Filistin yang ditakuti oleh bangsa Israel, bahkan yang tidak bisa dikalahkan oleh Saul sendiri. Daud mengalahkan musuh-musuh yaitu bangsa Filistin dengan gagah perkasa, dan dia merebut kemenangan kemanapun Daud pergi. Kalau kita baca dalam Alkitab, kita melihat bahwa Daud sebetulnya juga tidak ingin mengkudeta Raja Saul. Dia berjuang demi negaranya, demi negerinya, demi Allah yang ia percayai. Tetapi Raja Saul karena iri hati mendengar nyanyian rakyatnya, Saul mengalahkan ratusan atau ribuan, tapi Daud berlaksa-laksa, jauh lebih banyak daripada musuh yang dikalahkan oleh Raja Saul. Dia iri. Dia mau membunuh Daud berkali-kali. Tapi pada akhirnya justru kemalanganlah yang dialami Raja Saul. Dia mati terbunuh dalam perang melawan orang Filistin. Karena Daud justru harus lari dan justru diterima oleh orang Filistin di negeri orang Filistin itu sebagai pengungsi. Bapak Ibu yang terkasih, andai kata Raja Saul tidak iri dengan karir Raja Daud, ya, mungkin saja Israel menjadi bangsa yang sangat kuat. Raja Saul tak menjadi raja, Daud dia sudah jadikan panglima. Kemanapun dia melawan musuh menang. Kenapa harus dibunuh? Kenapa tidak berpikir bahwa Daud ini bisa lebih baik dari aku, ya kenapa tidak? Saya yakin kalaupun Saul tidak iri dengan Daud dan Daud akhirnya menjadi raja, dia pasti memperhatikan Raja Saul. Keluarganya pasti diperhatikan oleh Daud. Sayangnya iri hati membawa kehancuran bagi diri Raja Saul itu sendiri.
keluarganya kalah, terbunuh, dinastinya tidak diteruskan, tetapi dinasti Raja Daud ini akan terus berlangsung bahkan sampai melahirkan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jangan iri Bapak Ibu, jangan iri akan orang lain yang lebih baik dari kita. Justru kita harus membantu dia untuk lebih mencapai potensinya, dan kita akan dikenang sebagai pemimpin atau pribadi yang baik dan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati.